Selamat datang di channel Trading for Better Life. Seperti janji saya pada video hari Jumat kemarin, hari ini saya telah men-screening saham-saham potensial untuk teman-teman masukkan watchlist pada awal Maret nanti. Jadi pada 1 minggu ke depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video kali ini, karena analisa saham yang kami berikan akan lebih banyak daripada sebelumnya, mungkin penjelasan saya akan lebih singkat. Dan teman-teman tahu, hari Jumat kemarin Wall Street masih turun 1% lebih. Jadi untuk bulan Maret nanti atau hari Senin nanti, teman-teman harus hati-hati dulu. Jadi bukan berarti kita langsung entry apabila IHSG pada saat pembukaan ditutup atau dibuka naik. Karena memang hari Jumat kemarin IHSG juga turun 0,70% lebih. Jadi memang bisa pada saat pembukaan IHSG langsung dibuka naik sehingga teman-teman langsung euforia langsung mengejar di harga atas. Tapi sebaiknya hati-hati dulu karena Wall Street masih turun 1% lebih. Bisa saja pada saat awal pembukaan naik, pada saat jam 10 ke atas tiba-tiba IHSG turun kembali. Jadi untuk yang lebih amannya kita selalu cari saham-saham yang berada di support dan kita entry di sekitar daerah supportnya supaya resiko kita juga lebih kecil. Untuk saham pertama teman-teman bisa lihat ini saham ASRI. Saham ASRI pada hari Jumat kemarin masih turun 0,84% ke harga 236. Tapi saat ini ASRI masih sideways dan masih berada di atas garis EMA 50. Jadi masih aman secara trennya. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di harga 230. Sedangkan untuk garis EMA 150 kita lihat di harga 200 saat ini. Jadi selama masih bertahan di atas kedua daerah support ini, saham ASRI untuk teman-teman sudah punya di harga atas masih bisa di hold. Kita lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Teman-teman bisa lihat pada penurunan ini, bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing juga masuk melakukan akumulasi. Jadi ini bisa kita pantau. Untuk buy-nya adalah tetap kita tunggu di sekitar harga 230. Apabila hari Senin depan atau minggu depan saat menyentuh daerah support ini masih berhasil rebound, kita bisa entry. Dan apabila mau take profit, bisa take profit di sekitar harga 250 sampai 260. Di sekitar range ini apabila mendekati harga ini mulai turun, kita take profit dulu. Karena selalu saya jelaskan pada saat bursa lagi sideways atau saham lagi sideways, paling baik atau paling aman kita swing trade. Oke, berikutnya Antam. Antam menurut saya masih layak untuk kita masukkan watchlist dan memang masih enak untuk kita swing trade saat ini karena memang trennya masih sideways dan bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50. Saat ini juga jika kita lihat Antam berada dekat dengan support di harga 2.800. Jadi selama hampir 1 bulan terakhir ini di bulan Februari, Antam masih bertahan di atas support ini. Setiap kali turun mendekati harga 2.800 masih berhasil rebound, tapi masih gagal naik melewati harga 3.000. Tapi ingat, kita masuk entry apabila berhasil rebound. Apabila terbentuk candle doji kayak gini, sebaiknya jangan entry dulu. Karena bisa saja akan langsung turun kembali di bawah support di harga 2.800. Tapi untuk teman-teman sudah punya, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Yang saat ini berada tepat di harga 2.500. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih sideways. Sekarang kita lihat data broker summary. Ini alasan saya kenapa saya sarankan untuk watchlist. Kita lihat hari Jumat kemarin Antam turun 4% lebih. Tapi dari data broker summary, bandar melakukan akumulasi. Dan menariknya asing terus masuk melakukan akumulasi dan pada saat penurunan 4% ini asing masuk dengan jumlah yang lebih besar daripada sebelumnya. Jadi ini alasan kita bisa masukkan ke watchlist dan kita bisa entry, tetapi memang tujuannya hanya trading jangka pendek. Apabila kita beli di sekitar daerah support, jaga break resisten, kita jual. Memang segampang ini, tapi psikologi kita belum tentu bisa melakukan itu. Dan ingat, kita entry apabila Antam minggu depan berhasil rebound dari harga 2.800. Apabila Antam gagal bertahan di atas harga 2.800, kita lebih amannya adalah tunggu di sekitar harga 2.500. Tapi ingat, selama asing masih masuk, bandar masih akumulasi,
Antam potensinya masih oke. Ini masih ada potensi untuk rebound. Oke, kita sesuai abjad. BBKP, menurut saya BBKP juga masih layak untuk teman-teman hold saat ini. Jadi memang BBKP sebelumnya telah saya analisa pada saat dia berada di sekitar garis EMA 50. Bisa kita lihat setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, BBKP saat ini walaupun sideways, pergerakannya cenderung naik. Dan saat ini sudah dekat dengan resisten di harga 600. Pada video sebelumnya saya sarankan untuk take profit di sekitar harga 600 apabila gagal break. Saat ini memang gagal break tetapi belum ada tanda-tanda penurunan. Jadi untuk teman-teman yang belum take profit di sekitar harga 600 masih bisa hold. Tapi untuk yang sudah berhasil take profit, harusnya profitnya sudah lumayan, dan apabila mau entry karena saat ini sudah dekat dengan resisten, teman-teman bisa beli pada saat break atau tunggu di sekitar daerah support di EMA 50 di harga 520 sampai 540. Di sekitar daerah sini untuk entry-nya. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Teman-teman bisa lihat untuk data broker summary, Bandar juga masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing 1 minggu terakhir ini juga masuk melakukan akumulasi. Dan ini juga salah satu alasan kenapa BBKP masih bisa masuk watchlist. Karena masih diakumulasi. Jadi masih ada potensi untuk berusaha naik di atas harga 600. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, apabila minggu depan saat menyentuh harga 600 masih gagal break dan mulai terbentuk candle merah yang lumayan solid, saran saya sebaiknya take profit dulu. Tapi apabila memang tujuannya ingin hold untuk investasi, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Karena sebuah saham apabila masih berada di atas garis EMA 50 dan 150, tren untuk jangka menengah atau jangka panjangnya itu masih uptrend. Jadi potensi untuk naik di atas harga 600 masih sangat besar untuk jangka menengah atau jangka panjangnya. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu konfirmasi berhasil naik di atas harga 600 atau enggak. Apabila berhasil naik, teman-teman bisa entry, atau enggak tunggu di sekitar daerah supportnya. BRPT juga kemarin telah saya sarankan untuk entry di sekitar garis EMA 150. Tapi bisa kita lihat saat ini berhasil bertahan di atas garis EMA 150 dan telah naik di atas garis EMA 50. Walaupun masih belum terkonfirmasi bahwa resisten di EMA 50 telah terlewati. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di harga 1085, sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini di harga 1050. Jadi BRPT hari Jumat kemarin naik 4% lebih. Jadi secara tren masih sideways dengan resisten yang lebih kuat di harga 1200. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat Bandar masih akumulasi. Dan asing juga masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi jika kita lihat secara teknikal saham ini sudah mulai rebound, Bandarmologi juga akumulasi. Jadi ini potensi juga masih besar untuk minggu depan. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil dibeli di sekitar garis EMA 150, hold saja. Untuk teman-teman yang baru mau entry, hari Senin depan bisa entry apabila terbentuk candle hijau. Tapi apabila terbentuk candle hijau pada hari Senin depan berarti terkonfirmasi garis EMA 50 telah terlewati. Jadi kedepannya garis EMA 50 akan berubah menjadi supportnya. Dan target take profit di harga 1200. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1050 sampai 1080, saat naik mendekati harga 1200 masih gagal break, sebaiknya take profit dulu. Jadi kita dengan kondisi bursa seperti ini amankan profit lebih dulu. Ini INKP memang hari Jumat kemarin turun 4% lebih. Dan jika kita lihat untuk trennya saat ini masih sideways. Walaupun untuk jangka menengah masih uptrend. Tapi jika kita lihat lagi, INKP masih gagal naik melewati resisten kuatnya di harga 15.000. Jadi beberapa kali naik mendekati atau menyentuh harga 1.500 lalu gagal break, tetapi masih bertahan di support di harga 14.000. Tapi minggu lalu atau minggu ini INKP gagal bertahan di atas support di harga 14.000. Dan saat ini sudah dekat dengan garis EMA 50.
yang saat ini berada di harga 12.800. Ini bisa kita manfaatkan untuk beli di sekitar daerah support kuatnya atau buy on weakness. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Bisa kita lihat di data broker summary, Bandar masih melakukan distribusi dan asing juga melakukan distribusi. Jadi memang potensinya untuk turun menyentuh atau mendekati garis EMA 50 minggu depan masih sangat besar. Tapi ingat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga atas, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Tapi apabila garis EMA 50 ini terlewati, saran saya sebaiknya cut loss apabila teman-teman beli di sekitar harga 14.000 ke atas. Karena garis EMA 50 dengan 150 lumayan jauh. Jadi apabila dia lanjut turun menuju garis EMA 150, yang kita beli di sekitar garis EMA 50 saja kerugian kita sudah lumayan untuk lossnya, apalagi yang beli di atas harga 14.000. Jadi untuk yang mau entry tetap hanya trading jangka pendek dan beli apabila terlihat candle hijau, dan ingat tetap cut loss apabila turun di bawah garis EMA 50, karena analisa tidak mungkin 100% benar. Contoh, kita berhasil beli INKP di atas garis EMA 50 dan terbentuk candle hijau. Pada saat naik sedikit mulai turun kita gagal take profit, dan ternyata turun di bawah garis EMA 50, kita harus berani cut loss. Jadi kita harus tentukan cut loss yang kita bisa terima itu di harga berapa. Ini GPFA bisa kita lihat saat ini masih bertahan di atas garis EMA 50. Dan hari Jumat kemarin masih berhasil naik 0,66% ke harga 1.535. Memang saat ini juga GPFA masih sideways dan masih ada satu resisten terdekat di harga 1.550. Jadi jika kita lihat secara tren, GPFA sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi masih bertahan di atas garis EMA 150. Setelah berhasil bertahan, berhasil rebound, tetapi saat mendekati harga 1.550 gagal break, turun kembali ke support dan naik lagi. Jadi ini enaknya kita swing trade pada saham sideways, dengan syarat kita tahu mana support mana resisten. Apabila kita tahu mana supportnya, kita beli pada saat rebound. Kita tahu mana resistennya, apabila kita tahu gagal break, kita take profit dulu, tunggu kembali di daerah supportnya. Apabila berhasil rebound, kita beli. Nanti gagal break lagi di resisten, kita jual lagi. Memang simple. Nah, ini untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break dari harga 1.550. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dari data broker summary jika kita lihat ini akumulasi, dan asing juga masuk melakukan akumulasi. Jadi JPFA masih ada potensi untuk naik menuju harga 1.550 untuk berusaha break. Apabila berhasil break, maka target berikutnya di harga 1.600. Dan teman-teman harus hati-hati, harga 1.600 ini merupakan resisten yang sangat kuat. Karena dari bulan Desember sampai Januari, JPFA beberapa kali berusaha naik di atas harga 1.600 dan masih gagal. Jadi memang apabila masih gagal break, sebaiknya take profit saja. Kecuali memang tujuannya untuk investasi, tapi saya juga tidak terlalu menyarankan untuk investasi pada saham ini. Ini saham MNCN. MNCN hari Jumat kemarin masih naik 4% lebih. Dan saham ini telah saya sarankan untuk masuk watchlist pada hari Minggu yang lalu. Jadi seperti minggu ini, pada hari Minggu saya biasa memberikan watchlist atau screening saham-saham untuk 1 minggu ke depan. Dan minggu lalu saya telah menyarankan saham MNCN. Alasannya memang saat itu MNCN masih berada di garis EMA 150. Bisa kita lihat berhasil rebound, kita entry, saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Pada saat itu saya menjelaskan apabila gagal break kita take profit. Tapi minggu ini ternyata MNCN berhasil break. Karena berhasil break kita tidak take profit, karena masih ada potensi untuk bergerak naik. Tapi apabila minggu depan ternyata mulai turun lagi, baru kita take profit. Tapi intinya kita tahu kapan kita entry. Ini kesalahan banyak trader karena entry tidak tahu kapan. Setelah itu
bingung kita take profit di harga berapa. Kita harus punya trading plan yang jelas. Cari saham-saham yang memang saat ini masih bagus, yang untuk saya pribadi berada di atas garis EMA 50 atau 150, atau yang turun mendekati daerah support ini bisa kita amati. Apabila berhasil rebound, kita entry. Sesimpel ini. Tidak perlu harus tahu nama patternnya ini apa, ini namanya apa, dan lain-lain. Intinya kita bisa profit atau enggak. Dengan cara segampang ini saja bisa profit, ngapain kita harus sok-sok keren, harus pakai indikator yang banyak, dan lain-lain. Jadi bisa kita lihat apabila teman-teman minggu lalu telah mengamati saham yang telah berhasil membeli di sekitar harga 1030 sampai 1050 dan saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50, maka target berikutnya adalah di harga 1150. Karena bisa kita lihat sebelumnya berusaha naik di atas harga 1150 mulai turun. Jadi teman-teman harus hati-hati walaupun resisten lebih kuatnya di harga 1200. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary jika kita lihat ini masih akumulasi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing 1 minggu terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi. Jadi memang masih ada potensi untuk naik mengetes resisten harga 1150. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di harga bawah sudah bisa pertimbangkan untuk profit apabila gagal break. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Di sekitar harga 1100 sampai 1090 di antara harga itu. Apabila minggu depan MNCN mulai turun menuju daerah support ini dan masih berhasil rebound, baru teman-teman entry. Jangan ngejar lagi saham MNCN pada saat dia bergerak naik. Karena kenaikan dari garis EMA 150 ke harga 1150 sudah lumayan banyak. Jadi memang ada potensi untuk terkena profit taking minggu depan. Saham Telkom minggu depan juga masih ada potensi untuk naik berusaha menembus resisten harga 3.600. Dan memang sama, saham Telkom telah saya analisa dan saya sarankan untuk beli di sekitar garis EMA 150. Dan untuk saham Telkom ini memang saya sarankan untuk spekulatif buy. Karena memang potensi untuk turun di bawah garis EMA 150 memang masih sangat besar. Tapi bisa kita lihat ternyata Telkom tetap masih bisa bertahan. Dan ini alasan kenapa teman-teman tanya, Pak kenapa selalu suka pakai garis EMA 50 dan 150? Dari saham-saham saya analisa hari ini saja teman-teman sudah tahu kesimpulannya. Karena memang banyak saham-saham yang masih bisa bertahan di atas garis EMA 150. Dan ini yang bisa membuat kita tahu kapan kita harus entry-nya, kapan harus kita hold sebuah saham apabila kita masih loss. Jadi saat ini Telkom berhasil rebound dari garis EMA 150, berhasil naik mendekati garis resisten kuatnya di harga 3.600, mulai turun lagi dan saat ini masih berhasil rebound. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Nah teman-teman bisa lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin Telkom tidak naik tidak turun, tapi Bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing bisa teman-teman lihat dalam 2 minggu terakhir ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi potensinya masih sangat besar untuk saham Telkom 1 minggu ini. Tapi ingat apabila ternyata minggu depan atau hari Senin depan dan hari Selasa depan tiba-tiba asing mulai melakukan distribusi, teman-teman sudah harus hati-hati. Karena memang harga 3.600 merupakan resisten yang sangat kuat. Jadi memang ada potensi untuk mulai turun lagi saat mendekati atau menuju resisten ini. Tapi apabila memang tujuannya ingin investasi pada saham Telkom itu masih oke apabila teman-teman telah berhasil beli di sekitar garis EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau beli gimana? Saya sebenarnya tidak menyarankan lagi untuk entry apabila teman-teman baru mau entry. Karena sudah dekat dengan resisten yang sangat kuatnya. Tapi apabila teman-teman mau entry masih oke apabila teman-teman bisa trading cepat. Contoh teman-teman beli di sekitar harga 3.450 atau 3.480. Pada saat dia berusaha naik mendekati harga 3.600 mulai turun, teman-teman bisa langsung take profit. Sekarang UMVR. UMVR juga baru saya analisa minggu ini. Pada saat itu saya menjelaskan UMVR bisa kita amati walaupun sedang downtrend,
Karena memang setiap saham downtrend pasti akan ada rebound sementara. Nah, saya waktu itu menjelaskan untuk tunggu di sekitar harga 6.800. Bisa kita lihat di sini. Alasannya karena sebelumnya UMVR masih berhasil rebound dari harga 6.800. Dan pada saat penurunan ini sudah hampir 2 minggu lebih candle-nya candle merah. Jadi memang ada potensi untuk rebound lagi. Dan bisa kita lihat setelah dia rebound dia langsung naik menyentuh resisten di harga 7.000. Jadi untuk teman-teman kemarin berhasil membeli di sekitar harga 6.800, hati-hati karena saat ini langsung naik menyentuh harga 7.000. Dan ingat, seperti saya jelaskan pada video sebelumnya, kenaikan ini bukan berarti reversal trend. Karena tren UMVR saat ini masih downtrend, dan waktu itu juga saya sarankan untuk trading jangka pendek. Apabila telah berhasil membeli di sekitar harga 6.800, take profit apabila UMVR pada saat naik mendekati garis EMA 50 mulai turun kembali. Jadi saat ini ada dua resisten, pertama di harga 7.000, kedua di harga 7.200 atau di garis EMA 50 tentunya. Selama masih gagal naik di atas garis EMA 50 ini, UMVR masih berpeluang untuk bergerak turun. Jadi sama garis downtrend itu turun, naik dikit, turun, tapi intinya tetap arahnya ke bawah. Itu downtrend. Jadi ini naik pada posisi candle ini bukan berarti candlenya sudah solid, ini tanda reversal trend. Kita bisa lihat di posisi ini juga candlenya solid, malah lebih besar bodinya daripada ini, tapi tetap saja selama masih gagal naik menembus garis EMA 50 dan 150, trennya masih downtrend. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, saya sih tidak menyarankan untuk entry. Tapi untuk teman-teman kemarin yang telah berhasil membeli pada saat video analisa saya di harga 6.800, saat ini sudah harus persiapkan untuk take profit apabila gagal break dari garis EMA 50. Jika kita lihat, ini menariknya, ini akumulasi. Jadi pada saat kenaikan 3% ini, bandar melakukan akumulasi, sedangkan asing hanya masuk sedikit. Tapi ingat, walaupun akumulasi, belum pasti ini reversal trend. Jadi apabila minggu depan UMVR mulai turun kembali setelah mendekati garis EMA 50, saran saya take profit saja. Karena memang trennya masih sangat downtrend saat ini. Jadi sekian video screening saya hari ini, semoga bisa membantu. Ingat, jangan langsung euforia apabila hari Senin IHSG langsung bergerak naik. Kita tetap lebih baik cari entry level terbaik. Setelah itu kita harus tahu kapan kita take profit atau kita cut loss. Karena bulan Maret ini juga bukan bulan yang bullish. Jadi kita harus lebih disiplin. Seperti saran saya sebelumnya, sebaiknya swing trade. Amankan profit apabila kita masih profit. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.